Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang fenomena Hallyu atau Korean Wave di kancah global. Nah, sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Elmira Ananda Putri dengan akhiran NIM 136. Saya Suryanti Aulia Putri Kusuma dengan akhiran NIM 130. Saya Naswa Hanifah dengan akhiran NIM 129. Saya Ummu Fatia Cantika dengan akhiran NIM 137. Saya Gulam Alis Purba dengan akhiran NIM 161. Pada era globalisasi yang semakin dinamis, budaya populer telah menjadi salah satu elemen yang sangat signifikan dalam mempengaruhi perilaku dan juga preferensi masyarakat. Salah satu fenomena budaya yang sangat mencuri perhatian dunia yaitu Hallyu atau juga bisa kita sebut dengan Korean Wave, yang mana Korean Wave ini telah menyebar ke seluruh dunia. Hallyu atau dikenal sebagai Korean Wave telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam popularitas budaya Korea Selatan di kancah global. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali drama, film, musik, bahkan produk kecantikan Korea Selatan yang telah menjadi sangat populer di berbagai negara, termasuk Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya. Fenomena ini tidak hanya sebatas pada budaya populer, tetapi juga telah mempengaruhi industri pariwisata, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Dengan demikian, materi kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut fenomena Hallyu dan bagaimana perkembangan dan faktor penyebaran budaya Korea Selatan yang telah berhasil menyebar di berbagai negara, dan juga akan mempelajari bagaimana dampak dan pengaruh Hallyu di kancah global dan nasional. Oke, baik. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Korean Wave atau Hallyu. Jadi, Korean Wave atau Hallyu merupakan sebuah fenomena kebudayaan yang berasal dari Korea Selatan. Korean Wave ini sendiri istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan produk-produk atau kebudayaan populer yang bisa juga kita sebut dengan pop culture. Korean Wave pun juga memiliki jenis-jenis seperti K-pop, K-drama, K-fashion, dan juga kebudayaan yang lainnya. Nah, kapan sih sebenarnya nama Korean Wave ini mulai timbul atau Hallyu tadi? Jadi ini tuh berawal dari pada tahun 1998, yang mana saat itu majalah dan juga surat kabar Cina telah didominasi pemberitaan mengenai K-pop dan juga K-drama. Lalu setelahnya, akhirnya jurnalis Cina itu memberikan nama Hallyu, yang mana pada tahun setelahnya yaitu tahun 1999, media cetak Beijing Youth Daily melaporkan kesuksesan grup K-pop mengenai penyelenggaraan konser di Beijing. Dan pada saat itulah istilah Hallyu ini mulai terkenal. Dan juga fenomena dari Hallyu ini atau Korean Wave itu telah menyebar ke banyak banget negara seperti Asia, seperti di Jepang, lalu di Taiwan, Thailand, Singapura, dan gak lupa juga di negara kita sendiri nih, di Indonesia. Itu tuh kan banyak banget ya penggemar K-pop dan juga K-drama. Apalagi sekarang banyak banget pakaian-pakaian kayak Korean fashion dan lain-lain sebagainya, makanan-makanan juga dari kebudayaan Korea, kayak misalkan tteokbokki dan makanan-makanan lainnya lagi. Nah, tapi Korean Wave ini tuh nggak cuma nyebar di Asia aja, dia juga menyebar ke kancah Eropa dan juga Amerika, Australia, bahkan di Arab pun sekarang orang-orang udah suka loh sama Korea. Dan juga terlebih nih dengan adanya globalisasi dan juga kemudahan teknologi, akhirnya kebudayaan dari Korea ini semakin mudah disebarkan melalui platform media sosial dimanapun itu, kayak misalkan Instagram, TikTok, dan lain-lainnya, dan banyak banget media sosial yang bisa digunain untuk melihat pemberitaan tentang K-pop ini. Dan juga dalam penyebaran Korean Wave ini, pemerintah Korea Selatan itu memiliki peran dalam pengawasan dari pendukung penyebaran Korean Wave. Jadi memang pemerintah Korea itu mendukung adanya Korean Wave ini, seperti itu. Dan dalam kajian diplomasi sebagai bagian dari hubungan internasional, diplomasi itu juga digunakan nih untuk memajukan kepentingan nasional dan juga menyebarkan pengaruh. Jadi memang yang digunain sama Korea ini sendiri merupakan sebuah diplomasi publik, dan itu akan kita bahas nantinya. Setelah itu, banyak banget nih hal-hal yang bakal dijelasin tentang Korean Wave. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman harus ngedengerin penjelasan dari teman-teman saya setelah ini. Sini saya akan menjelaskan mengenai drama Korea dan juga Korean pop. Nah, awalnya Hallyu atau sering disebut sebagai Korean Wave itu merupakan sebuah istilah untuk menyebut budaya pop asal Korea Selatan yang mendunia. Hadirnya Hallyu sendiri itu sejatinya memang telah direncanakan oleh pemerintah Korea Selatan sebelumnya dengan tujuan untuk ekspansi budaya Korea Selatan
di pasar internasional. Nah, dukungan penuh dari pemerintah Korea Selatan ini berawal pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jong, di mana dengan slogan politiknya yakni Creation of the New Korea. Nah, pemerintah Korea Selatan ini ingin mengubah citra Korea Selatan yang tadinya bersifat tradisional menjadi lebih modern. Oleh karena kebijakan tersebut, Presiden Kim Dae-jong kemudian mendapat julukan sebagai President of Culture Korea Selatan. Nah, hasil dari kebijakan tersebut masih bisa kita rasakan, kita lihat hingga saat ini. Salah satunya adalah drama Korea dan juga Korean pop. Nah, drama Korea ini merupakan produk pertama dari Hallyu yang berhasil masuk ke pasar internasional, di mana penyebaran drama Korea ini dimulai sejak akhir tahun 90-an, yang mana pada saat itu salah satu serial drama asal Korea Selatan yakni What Is Love dan Star in My Heart berhasil masuk ke pasar Tiongkok. Drama Korea kemudian juga berhasil masuk ke pasar Jepang dengan dramanya yakni Winter Sonata yang tidak disangka justru mendapatkan popularitas di Jepang. Nah, keberhasilan drama Korea ini mengawali keberhasilan drama Korea lainnya di wilayah Asia lainnya. Lalu kenapa sih drama Korea itu bisa sukses di kancah internasional? Hal ini tidak terlepas dari kualitas yang mereka berikan, baik dalam segi alur cerita maupun dalam segi sinematografi. Nah, drama Korea ini mulai menaiki puncak popularitasnya pada akhir tahun 2010-an, di mana pada saat itu muncul drama-drama populer yang tidak hanya populer di Asia, namun juga di kancah internasional, seperti The Heirs yang tayang pada akhir tahun 2013, kemudian City Hunter yang tayang pada tahun 2011, dan juga My Love from the Star yang juga tayang pada tahun 2013. Nah, pada masa pandemi pun, popularitas drama Korea ini juga semakin melejit. Hal itu beriringan dengan meningkatnya konsumsi digital masyarakat yang didukung dengan hadirnya platform-platform streaming seperti Netflix, Viu, Disney Hotstar, Video, dan lain sebagainya. Kemudian, kesuksesan drama Korea sebagai produk ekspor budaya Korea Selatan ini selanjutnya disusul oleh industri musik mereka. Nah, gelombang kedua dari Hallyu ini hadir dengan membawa genre musik pop modern Korea yang saat ini kita kenal sebagai Korean pop atau K-pop. Lahirnya K-pop sendiri itu dipelopori oleh munculnya sebuah boy group yakni Seoul Taiji and Boys yang debut pada tahun 1992. Nah, kesuksesan dari boy group ini kemudian menjadi pelopor grup band lainnya untuk bermunculan di publik. Nah, dampak dari kesuksesan boy group Seoul Taiji and Boys ini membuat salah satu produser musik ternama asal Korea Selatan yakni Lee So-man untuk mendirikan agensi musiknya sendiri. Isuman kemudian berhasil mendirikan SM Entertainment pada tahun 1995 dan berhasil melahirkan boy group populer seperti HOT dan juga SES. Nah, kesuksesan dari Isuman dalam mendirikan agensi tersebut itu kemudian menginfluence para produser musik lainnya untuk mendirikan agensi musik mereka sendiri. Seperti contohnya adalah JYP Entertainment yang didirikan oleh Park Jin Young pada tahun 1997 dan juga agensi YG Entertainment yang didirikan oleh Yang Hyun Suk pada tahun 1998. Nah, K-pop sendiri itu juga mulai populer di Asia pada awal tahun 2000-an, terutama di Jepang, Tiongkok, dan negara-negara di Asia Tenggara, di mana pada saat itu BoA, TVXQ, dan juga Rain naik sebagai bintang internasional. Kemudian, sama seperti drama Korea, K-pop ini juga meraih puncak popularitasnya pada tahun 2010-an dengan grup band populer seperti Super Junior, Girls' Generation, Big Bang, 2PM, dan Chunewan. Yang boygroup tersebut tidak hanya populer di Asia saja, melainkan di kancah global. Saya akan memaparkan beberapa faktor pendorong pertumbuhan Hallyu. Nah, Hallyu ini lahir atas beberapa keterkaitan antara film dan drama TV yang dirilis pada tahun 1999. Nah, pada tahun tersebut lahir sebuah film yang berjudul Suiri. Film itu bercerita tentang spionase antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Film ini menjadi sangat sukses di beberapa negara Asia Tenggara. Selanjutnya, lahirlah sebuah drama yang berjudul Autumn in My Heart, lalu ada My Sassy Girl, dan ada Winter Sonata.
Drama ini menjadi sangat sukses tidak hanya di Korea Selatan, bahkan juga di Jepang, Vietnam, Hong Kong, Tiongkok, hingga Taiwan. Kesuksesan produk-produk hiburan ini menciptakan gebrakan yang luar biasa mengenai meledaknya popularitas budaya Korea. Nah, sumber media regional dengan cepat menangkap isyarat dan secara kolektif mengumumkan kelahiran Hallyu. Namun selain itu, ada pun beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan Hallyu, di antara lain, yang pertama, pencabutan larangan berpergian ke luar negeri bagi warga lokal Korea. Nah, pada awal tahun 1990-an, pemerintah mencabut larangan tersebut sehingga membuka jalan bagi warga-warga Korea untuk menjelajahi negara barat seperti Amerika dan Eropa. Nah, orang-orang Korea di sana banyak yang menempuh pendidikan hingga memulai karir mereka di negara-negara barat. Lalu orang-orang ini kemudian mengadopsi perspektif dalam bisnis, seni, sinema, serta musik dalam bentuk ekspresif dan inovatif. Nah, kemudian perspektif tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi mereka untuk melahirkan talenta baru yang berkualifikasi tinggi untuk menjajaki peluang baru Korea. Selanjutnya yang kedua ada restrukturisasi Chaebol Korea. Nah, Chaebol ini merupakan perusahaan besar yang dikendalikan oleh konglomerat di Korea Selatan dan memiliki keterikatan yang kuat dengan lembaga pemerintah. Nah, pada saat Korea mengalami krisis keuangan rentang tahun 97 hingga 98, para Chaebol ini merestrukturisasi model bisnis mereka dengan mendivestasi banyak unit bisnis mereka dan berkonsentrasi pada kompetisi inti mereka. Lalu yang ketiga ada peningkatan penekanan pada branding oleh perusahaan-perusahaan terkemuka Korea. Nah, beberapa chaebol di Korea memiliki perusahaan seperti Samsung dan LG memulai perjalanan branding mereka pada pertengahan tahun 1990-an. Nah, adapun peningkatan pada kualitas desain dan pemasaran serta branding dalam skala global. Keterampilan ini juga menular ke berbagai sektor ekonomi lainnya. 4. Ada peningkatan fokus pada infrastruktur. Nah, pemerintah Korea ini telah mengeluarkan dana untuk mengembangkan infrastruktur internet yang berteknologi tinggi karena mereka percaya bahwa setiap warga negara Korea akan mendapatkan manfaat dari terhubungnya dengan dunia global. Pemerintah Korea juga menginvestasikan dananya ke perusahaan rintisan atau startup di negaranya. Lalu pada tahun 2021, dana pemerintah di Korea Selatan telah mencapai lebih dari 25% dari seluruh dana modal ventura yang disalurkan di Korea. Nah, semua hal yang terjadi di atas telah terjadi pada pertengahan periode yang sama pada pertengahan tahun 1990-an. Hallyu lahir dari basis bakat yang kuat dari anak muda Korea yang energik. Di satu sisi, lingkungan budaya mereka sangat kondusif dan didukung oleh keunggulan operasional di sisi lain. Hal ini memberikan basis yang sangat baik bagi anak-anak muda Korea untuk bereksperimen dengan musik, film, dan drama. Nah, film-film Korea dibuat dengan topik yang lebih kontroversial dan belum pernah dibuat sebelumnya, dan kemudian mendapatkan popularitas di seluruh wilayah. Selain itu, drama yang dibuat pun merupakan drama yang diadaptasi dari kepekaan dan latar belakang budaya yang sama dengan orang-orang Asia, sehingga dramanya pun bisa sangat populer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh Korean Wave terhadap dinamika multikulturalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Pengaruh Korean Wave atau yang biasa kita dengar dengan sebutan Hallyu terhadap dinamika multikulturalisme di kalangan remaja Indonesia menunjukkan bahwa Korea Selatan telah melakukan banyak hal menarik serta inovatif sejauh ini. Dengan penerimaan budaya Korea Selatan, perubahan gaya hidup, serta kemajuan industri hiburan, dan perubahan persepsi identitas budaya, Korean Wave membuka pintu bagi generasi muda untuk saling memahami serta menghargai dan merangkul keberagaman budaya
yang pada akhirnya dapat meningkatkan toleransi, keberagaman, serta inklusi dalam masyarakat Indonesia. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya Korean Wave memiliki dampak yang lebih kompleks. Studi menunjukkan bahwa identitas budaya Indonesia dapat dipengaruhi oleh pengaruh budaya Korea Selatan melalui Korean Wave terhadap kalangan muda-mudi di Indonesia. Mereka juga menunjukkan bahwa ini dapat memicu pembicaraan kritis tentang multikulturalisme serta dapat mempengaruhi dinamika multikulturalisme di kalangan remaja Indonesia, dengan beberapa orang yang menunjukkan kecintaan berlebih terhadap budaya Korea Selatan, serta sebagian yang lain menunjukkan keberatan terhadap pengaruh budaya asing yang menyerang. Ada 3 hal yang menjadi pengaruh dan dampak Korean Wave terhadap dinamika multikulturalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Yang pertama yaitu penerimaan budaya Korea. Korean Wave telah mencapai popularitas yang besar di Indonesia. Penerimaan budaya Korea di Indonesia terlihat dalam jumlah penggemar K-pop yang signifikan. Tingginya rating drama Korea yang tayang di TV Indonesia, serta penonton yang membadati bioskop saat ada penayangan film Korea yang ada di Indonesia. Korean Wave juga telah menciptakan peluang ekonomi di Indonesia, termasuk konser dan tur musik K-pop, penjualan produk-produk terkait K-pop, baik kosmetik, serta promosi pariwisata Korea Selatan. Penerimaan Korean Wave di Indonesia juga tercermin dalam popularitas media sosial dan platform streaming yang digunakan oleh generasi muda Indonesia. Mereka kian aktif mengikuti akun-akun media sosial, saluran YouTube, platform streaming musik, Instagram, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya antusias serta keterlibatan yang tinggi dalam mengkonsumsi budaya Korea Selatan. Kemudian yang kedua, perubahan dalam gaya hidup dan pengembangan industri hiburan. Korean Wave juga berdampak pada perubahan dalam gaya hidup generasi muda Indonesia. Misalnya dalam hal fashion, generasi muda Indonesia mulai mengadopsi gaya berpakaian yang terinspirasi oleh tren mode Korea, seperti mengenakan pakaian yang serupa dengan artis atau tokoh publik Korea. Selain itu, pengaruh Korean Wave juga terlihat dalam perubahan gaya rambut dan kecantikan yang mengikuti tren Korea. Perubahan ini kemudian mencerminkan adaptasi generasi muda terhadap budaya Korea dan menciptakan variasi dalam gaya hidup mereka. Dan yang terakhir yaitu perubahan dan persepsi identitas budaya. Generasi muda Indonesia dapat memadukan elemen-elemen budaya Korea dengan budaya Indonesia, menciptakan identitas yang unik dan beragam. Mereka belajar untuk menghargai dan merangkul keberagaman budaya serta memperluas perspektif mereka tentang multikulturalisme. Selain itu, pengaruh Korean Wave juga dapat memicu diskusi kritis tentang multikulturalisme dan identitas budaya di kalangan generasi muda Indonesia. Ketika mereka terpapar pada budaya Korea yang berbeda, generasi muda Indonesia dapat mempertanyakan norma serta nilai-nilai budaya mereka sendiri, serta memikirkan bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan budaya lain. Ini membuka pintu bagi dialog yang lebih luas tentang multikulturalisme, toleransi, dan saling pengertian antara berbagai kelompok budaya di dunia, terutama budaya di Indonesia. Dalam hal ini, Korean Wave berperan sebagai penghubung dan pemersatu antar budaya Korea dan budaya Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Fenomena Hallyu atau gelombang budaya Korea telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam popularitas budaya Korea Selatan di kancah global. Analisis fenomena Hallyu menunjukkan bahwa budaya Korea Selatan telah berhasil menyebar dan diterima oleh masyarakat global, terutama melalui media sosial dan juga platform digital. Pengaruh Hallyu tidak hanya sebatas pada budaya populer, tetapi juga telah mempengaruhi industri pariwisata, ekonomi, dan juga politik berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Korea Selatan telah berupaya keras untuk mempromosikan budaya Korea Selatan melalui berbagai inisiatif, termasuk pembentukan badan seperti Korean Creative Content Agency atau KCCA, yang bertujuan untuk mendukung ekspor produk budaya Korea Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir juga, pemerintah Korea Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kerjasama antara kementerian lainnya serta organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah untuk mempromosikan budaya Korea Selatan. Nah teman-teman, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.